Nice. Ya, hai guys, gimana kabarnya nih? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Ini di hari Sabtu tanggal 11 November 2023, kita mau ke cash kartu kredit BRI. Wus. Oke ya, dan fokusnya adalah tentang auto debit di rekening BRI jika kartu kredit BRI-nya macet. Nah, ini ada pertanyaannya masuk dari kolom komentar akun atas nama Indri Setiawati. Indri Setiawati. Oke, pertanyaannya seperti ini. Bang, kalau macet kartu kredit BRI Tokopedia, apa bisa auto debit di rekening BRI? Sedangkan saya ada cicilan di Kupra BRI yang tiap bulannya auto debit. Mohon dibantu Bang. Oke, kita breakdown ya. Jadi Kak Indri ini punya kartu kredit BRI sepertinya akan OTW macet. Sedangkan yang bersangkutan juga punya cicilan aktif atau fasilitas kredit aktif di Kupra. Kupra itu mirip kayak KUR, teknisnya sama, mekanisme sama, pencairannya sama. Tetapi bedanya hanya di bunganya saja. Kalau Kupra itu sedikit lebih tinggi, di kisaran 1% kalau nggak salah. Ini untuk Kupra. Oke, kita tidak akan fokus ke Kupranya, kita fokus ke auto debit CC-nya. Nah, jadi sudah punya fasilitas Kupra yang aktif, di mana setiap bulannya juga auto debit dari rekening BRI. Kalau CC BRI Tokped-nya macet, apakah akan terjadi auto debit? Ya, sip, kurang lebih seperti itu. Jadi gini, teman-teman, yang namanya auto debit untuk pembayaran kartu kredit seperti ini ya, ini kartu kredit BRI, kebetulan saya punya 2. Nah, itu ada dua persetujuan, bukan 2 persetujuan ya, ada 2 jenis lah kayak gitu ya. Yang pertama itu adalah yang disetujui oleh nasabah. Jadi itu ada di form di saat kita apply CC, ada opsi yang namanya kesediaan untuk membayar dengan metode auto debit untuk nominal minimum payment. Ya, at least itu di angka minimum payment. Jadi di setiap bulannya. Jadi kalau kita bikin CC, kemudian kita ngisi form, di situ ada opsi tersedia untuk memberikan persetujuan pembayaran auto debit untuk nominal min pay-nya. Nah, min pay itu ada di angka 10% dari tagihan yang masuk. Jadi seperti itu. Nah, itu kalau kita menceklis itu atau kita memberikan persetujuan untuk poin itu, ya nanti di setiap bulannya rekening BRI kita juga akan didebit. Nah, kalau kita tidak memberikan opsi persetujuan itu, apakah akan didebit? Jawabannya adalah tidak. Tetapi, ya, untuk cash kalau kartu kredit BRI macet, apapun jenisnya, mau yang touch, mau yang easy, ataupun yang Tokopedia, yang co-branding sekalipun, itu atapnya tetap BRI. Jadi, bank itu memang akan melakukan auto debit ketika nasabah tidak melakukan pembayaran secara mandiri atau secara manual. Jadi di telepon sudah, di reminder sudah, Pak, Bu, ini tagihan kartu kreditnya kapan diselesaikan? Kok kemudian si nasabah ini tidak melakukan pembayarannya? Dalam kurun waktu 2 kali tagihan yang masuk, itu nanti next akan dilakukan auto debit. Berapa nominalnya? Sesuai dengan nominal yang running. Jadi berdasarkan tagihan yang berjalan saat itu. Nah, ini kan agak lumayan ya. Jadi memang auto debit itu nunggu lumayan dulu ya, lumayan bunganya kena ya, adminnya kena ya, biaya-biaya tetek bengeknya kena. Nah, nanti akan didebit seperti itu. Jadi makanya untuk menghindari auto debit ya jangan diisi saldonya. Kalau memang sudah macet ya jangan ada saldo yang tersedia. Karena memang secara sistem pasti akan dilakukan yang namanya auto debit. Nah, kalau case-nya Kak Indri ini adalah punya punya fasilitas Kupra yang aktif, ada kredit Kupra yang berjalan. Nah, kalau kita analisa ya, sepertinya sih kartu kreditnya limitnya jauh lebih besar dan dipakai untuk subsidi silang. Mungkin ya kayak, kalau saya salah saya minta maaf. Tetapi kalau memang Kak Indri ini punya kekhawatiran nantinya akan didebet kartu kreditnya, karena memang pasti Kak, pasti akan didebet untuk rekeningnya. Jadi meskipun si rekening ini yang kakak pakai sekarang adalah untuk pembayaran Kupra, kalau kakak punya kartu kredit BRI yang tidak dibayar, maka si kartu kredit ini akan mendebet ke rekening yang aktif. Nah,
untuk jenis auto debit ya, kalau kartu kredit itu tidak pakai hold. Nah, Bank BRI punya yang namanya BRI Ceria, pay later itu ya, pay later. Nah, ketika kita tidak membayar pay letternya, kemudian kita punya rekening BRI yang aktif, ada saldonya, dan datanya tersinkron dengan data pay letternya, itu akan di hold, rekeningnya akan di hold. Dan bunyinya adalah seperti ini. Rekening kita tidak bisa dipakai untuk transaksi sesuai nominal yang menunggak di BRI Ceria-nya. Tidak akan langsung di debit, tetapi poinnya adalah di hold. Nah, yang namanya hold berarti nanti akan mengarahkan si nasabah ini atau kita untuk datang ke bank. Nanti kita akan diarahkan untuk datang ke bank, otomatis kan kita tanya, Mbak, ini kenapa kok rekening saya yang BRI kok saldonya di hold ya, ini nggak bisa dipakai. Nanti akan ada keterangannya, Bapak atau Ibu, ada tunggakan di BRI, mohon diselesaikan. Mohon diselesaikan. Intinya kayak gitu. Jadi mewajibkan kita untuk menyelesaikan tagihannya dulu. Kita akan diarahkan untuk menyelesaikan dulu. Jadi secara mandiri kita akan diarahkan untuk memberikan persetujuan penyelesaian kartu kredit, pay letternya, BRI Ceria-nya. Kalau saldonya kurang dari tagihan si BRI Ceria, yaitu akan didebet seadanya. Nah, nanti sisanya yang debet lagi karena belum selesai. Jadi seperti itu. Kalau saldonya lebih, ya akan didebet atau langsung untuk mengarahkan ke pembayaran sesuai dengan tagihan yang ada. Jadi kalau kurang berarti sisanya akan nanti debetnya, kalau lebih saldonya ya akan didebet sejumlah tagihan yang berjalan di BRI Ceria-nya. Nah, jadi kalau pay letter itu hold sifatnya. Tetapi kalau untuk kartu kredit itu nggak pakai hold, langsung debet. Seadanya saldo langsung didebet mengikuti nominal tagihan yang berjalan. Nah, jadi solusinya kalau tidak mau di auto debit ketika macet, ya memang jangan ada saldonya, karena secara sistem itu akan didebet, Kak. Jadi seperti itu. Nah, kalau sudah ada Kupra yang berjalan, solusinya gimana dong? Kan Kupranya auto debit. Coba Kak gini, datang ke mantrinya atau ke CS-nya, bilang untuk melakukan pergantian rekening yang dilakukan. Kalau memang harus auto debit ya untuk Kupranya, tidak bisa manual. Coba untuk meminta penggantian rekening, tetapi bukan atas nama Kak Indri Setiawati, bisa atas nama suami ya. Karena kalau kartu kredit itu tidak akan mendebet ke lain rekening, ke lain atas nama. Jadi kalau untuk sifatnya Kupra, kalau memang diharuskan dengan auto debit, coba negosiasi, bilang ke CS, saya mau ganti rekening, Mas, Mbak CS, Mbak Mantri, untuk auto debit Kupranya, rekening atas nama suami saya. Nah, bisa dilakukan seperti itu. Coba negosiasi, oh kenapa mau diganti? Saya menghindari pendebetan yang tidak diinginkan. Saya mau fokus ke bank lain misalnya, saya mau bikin rekening di bank lain. Jadi ini BRI-nya untuk atas nama suami saja. Jadi debitnya ke sini aja. Nah, kalau seandainya boleh, berarti selesai. Tetapi kalau tidak boleh, kosongkan aja dulu. Kosongkan ada dulu, karena bunga Kupra sebenarnya nggak gede-gede banget, dendanya juga nggak gede-gede banget. Nah, ketika nanti 0 tidak bisa di auto debit, maka akan ada notifikasi kan, akan ada telepon masuk dari mantri atau collectionnya. Kak Indri, kok ini pembayaran Kupranya tidak di auto debit ya? Ini kenapa? Pasti akan ada pertanyaan seperti itu. Oh ya memang tidak diisi. Bisa nggak kalau saya ganti rekening? Atau saya bayar manual kemana gitu? Asal dapat resip atau struknya yang sah, ya Kak Indri masih aman. Jadi coba dimanualkan. Kalau tidak dimanualkan, ganti rekening ke atas nama suami. Coba negosiasi, itu bisa Kak. Jadi untuk menghindari pendebetan yang tidak diinginkan. Jadi agak tricky sih, tapi jalurnya memang kayak gitu. Kalau kakak tetap memberikan saldo, mengisi saldo di situ, event itu adalah persetujuannya untuk auto debit Kupra. Kalau kartu kredit BRI-nya tidak dibayar, meskipun tidak ada persetujuan, ini akan debet. Nah, cuman salah satu kelebihan dari BRI dan BNI ya, BRI dan BNI untuk auto debitnya jika macet itu tidak langsung debit dulu baru notif, nggak gitu. Jadi ngasih notif dulu, bla bla bla, selamat siang, kami akan melakukan pendebetan. Itu formal, resmi dari SMS hotline-nya. Jadi kalau BNI itu berarti di 3346 kalau nggak salah ya. Pokoknya itu ada SMS resmi dari banknya. Pokoknya logonya tuh tulisannya bank, entah itu BRI, entah itu BNI, itu ada notifnya, bukan dari collection-nya ya, bukan dari kolektornya, bukan nomor pribadi. Itu resmi, dan ada notif berbunyi kita akan melakukan pendebetan di rekening atas nama bla 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 itu kan, untuk pembayaran kartu kredit yang tertunggak sekian, intinya kayak gitu. Jadi intinya ada notif dulu, baru didebet.
nggak kayak bank sebelah. Biasanya itu debit dulu baru notif. Jadi intinya bisa juga yang debit berbarengan dengan notif. Nah, kalau notif dulu baru di debit, itu ada jeda buat mengamankan saldo, buat ambil dulu misalnya ya kalau mau. Agak tricky, tetapi itu memang celah yang terjadi di lapangan untuk cash BNI dan BRI seperti itu ya. Ini di bulan November 2023 masih terjadi seperti itu. Nggak tahu sih kalau bank lain ya. Cuman kalau BRI dan BNI ngasih notif dulu baru di debit. Jadi seperti itu ya Kak. Kalau memang tidak mau di auto debit, kosongkan saldonya. Kalau memang tidak mau di auto debit, ya amankan untuk kartu kredit BRI-nya. Tetapi karena pertanyaannya kakak adalah, apakah akan terjadi auto debit jika macet? Jawabannya iya kak. Lalu solusinya gimana kak kalau macet di kartu kredit BRI-nya, sedangkan di BRI-nya itu ada, di rekening BRI-nya itu ada tagihan atau fasilitas Kupra yang aktif, ya mau nggak mau kakak bayar manual, kosongkan di rekeningnya, minta ganti ke rekening yang baru ke atas nama suami. Biasanya kalau untuk atas nama masih pasangan dalam satu kakak, itu bisa disetujui. Yang penting datang, berikan alasan yang jelas, banknya menyetujui, kakaknya menyetujui, maka sah. Jadi nggak perlu khawatir. Dan BRI atau si kartu kredit ini tidak akan mendebit ke lain nama, even itu suaminya. Ya, jadi seperti itu ya kak. Untuk cash auto debitnya memang agak sedikit tricky, tetapi secara sistem kalau memang tidak dibayar, maka akan terjadi auto debit. Sip ya, thanks for watching, semoga bermanfaat. See you on the next video. Bye.